Hidup Karina selama ini berjalan sesuai jalurnya, teratur, tanpa gangguan berarti. Pada usia 45 tahun, ia telah mencapai apa yang banyak diimpikan oleh wanita lain. Sebuah apartemen mewah di pusat kota, karir gemilang sebagai direktur keuangan di perusahaan besar, dan kebebasan pribadi yang sangat ia nikmati. Baginya, cinta bukan lagi prioritas, apalagi setelah melalui perceraian pahit 1 dekade yang lalu. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa pria bukan lagi sumber kebahagiaan. Namun, dunia yang sudah ia tata dengan rapi mulai terguncang ketika suatu sore, ia bertemu dengan Aksa. Pertemuan itu terjadi di sebuah galeri seni kecil. Karina datang untuk menyaksikan pameran seni rupa kontemporer yang diadakan oleh temannya. Aksa, seorang remaja berusia 19 tahun dengan semangat muda yang menyala-nyala, sedang bekerja sebagai asisten seniman di acara tersebut. Tatapan pertama mereka seharusnya tak lebih dari sekedar pandangan sekilas antar orang asing. Namun, ada sesuatu yang berbeda di mata Aksa, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh Karina. Sebuah sinar kekaguman yang tulus, bahkan kekaguman yang mungkin dia anggap mustahil ada dari seorang pria muda terhadap wanita seusianya. Ketika Aksa mendekati Karina untuk berbicara, ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hati Karina berdebar. Bukan dalam arti romantis, tetapi dalam ketegangan yang tak terduga. Aksa tak ragu memuji kecerdasannya, berbicara tentang seni dengan cara yang membuat Karina merasa dihargai, dilihat, bukan sebagai wanita berumur, tetapi sebagai seorang individu yang menarik. Bagi Aksa, Karina bukan sekedar tamu di galeri itu, tetapi sosok yang menyimpan kedalaman yang membuatnya penasaran. Ada magnetisme yang aneh antara mereka, meskipun jurang usia membentang lebar. Sepulang dari galeri, Karina tak bisa mengusir Aksa dari pikirannya. Ia merasa terganggu oleh ketertarikan yang tidak wajar ini. Apa yang bisa seorang remaja seperti Aksa tawarkan padanya? Semua logika yang ia bangun tentang cinta dan hubungan seakan terkoyak. Karina selalu berpikir bahwa orang-orang seusianya harus mencari pasangan yang setara, sama-sama matang, mapan, dan sudah lelah bermain-main. Namun, Aksa membawa sesuatu yang berbeda, gairah muda yang penuh dengan harapan, sesuatu yang sudah lama Karina kubur dalam hidupnya. Aksa, di sisi lain, juga merasa bingung dengan perasaannya. Ia tahu betul perbedaan usia mereka lebih dari cukup untuk membuat hubungan ini dianggap tak masuk akal oleh dunia luar. Namun, baginya, Karina adalah sesuatu yang lebih dari sekadar wanita dewasa. Ia melihat sosok yang bijak, namun penuh teka-teki. Dan setiap kali ia bersama Karina, ia merasa hidup, merasakan percikan yang tak pernah ia rasakan dengan wanita sebayanya. Baginya, perbedaan usia hanya angka, sedangkan koneksi yang ia rasakan dengan Karina lebih dari sekedar ketertarikan fisik. Itu adalah ketertarikan jiwa. Malam itu, di apartemennya yang sunyi, Karina menatap cermin, bertanya pada dirinya sendiri apakah yang ia rasakan nyata atau sekadar delusi. Ia teringat senyum Aksa, cara pria muda itu berbicara padanya tanpa sedikit pun rasa canggung, seolah perbedaan usia mereka tak ada. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Karina merasa tidak terkendali. Ia merasa seperti seorang gadis remaja yang baru pertama kali jatuh cinta, rapuh, bersemangat, dan takut pada saat yang sama. Karina menutup matanya dan mendesah panjang. Di satu sisi, ia tahu ini bukan hal yang normal. Dunia akan menghakimi mereka jika mereka melanjutkan perasaan ini. Namun, di sisi lain, hatinya berkata lain. Mungkin, di balik perbedaan takdir ini, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar logika atau norma sosial. Mungkin, cinta tidak peduli pada angka. Sejak malam itu, Karina berusaha keras untuk melupakan pertemuannya dengan Aksa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia rasakan hanyalah euforia sesaat, sebuah perasaan aneh yang timbul dari kekosongan emosionalnya. Namun, semakin ia mencoba menjauhkan pikiran itu, semakin kuat bayangan Aksa menghantuinya. Setiap detik yang ia habiskan sendirian, wajah remaja itu seakan muncul di benaknya, memaksanya untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan sementara. Bagaimanapun juga, Karina adalah wanita yang terbiasa berpikir logis, dan ini membuatnya merasa marah pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, tanpa disadari Karina, Aksa juga merasakan hal yang sama. Setelah pertemuan mereka, ia tak bisa berhenti memikirkan sosok wanita dewasa itu. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Karina yang membuatnya tertarik, bukan hanya kecantikan fisik, tapi juga aura kekuatan dan kemandirian yang begitu kontras dengan gadis-gadis seusianya. Setiap kali ia mengingat cara Karina berbicara, cara matanya bersinar saat membahas seni, Aksa merasa hatinya bergetar. Ia tahu ini salah, tapi perasaan itu terus tumbuh. Beberapa hari kemudian, Aksa memberanikan diri untuk menghubungi Karina.
Dengan jantung yang berdebar kencang, ia mengirim pesan singkat, hanya sekadar basa-basi tentang acara seni yang mereka hadiri. Karina membaca pesan itu dengan hati yang bercampur aduk, antara terkejut dan gembira. Meski ia tahu seharusnya tidak menanggapi, tangannya bergerak sendiri untuk membalas. Dari sinilah semuanya bermula. Percakapan demi percakapan mengalir di antara mereka, awalnya tentang seni dan hobi, lalu lambat laun merambah ke topik-topik pribadi yang lebih dalam. Di balik layar ponsel mereka, hubungan yang seharusnya tak mungkin itu mulai berkembang. Karina merasa semakin nyaman dengan Aksa, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berbicara tentang mimpi, harapan, dan ketakutan yang terdalam, hal-hal yang biasanya sulit dibicarakan bahkan dengan teman-teman dekat. Aksa, dengan jiwa mudanya, membuat Karina merasa hidup kembali. Sementara itu, Karina memberikan kedewasaan dan ketenangan yang selama ini Aksa cari. Di setiap kata yang mereka tulis satu sama lain, tumbuh rasa yang tak dapat dibendung. Namun, di balik semua itu, ada ketakutan yang besar. Karina tahu dunia di luar sana akan menolak hubungan ini. Ia sadar betul, jika hubungan mereka diketahui, ia akan menjadi bahan cibiran dan mungkin kehilangan reputasinya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Setiap kali mereka berbicara, ada suara di dalam kepala Karina yang memintanya untuk berhenti, untuk mengakhiri semua ini sebelum terlambat. Tapi hati Karina berkata sebaliknya, ada kehangatan dalam setiap percakapan mereka yang sudah lama tak ia rasakan. Suatu malam, Karina dan Aksa bertemu kembali. Kali ini di sebuah kafe kecil yang tersembunyi, jauh dari pusat kota. Kafe itu dipenuhi cahaya lilin yang redup, memberikan suasana intim dan tenang. Ketika Aksa tiba, Karina sudah duduk di sudut ruangan, menatap keluar jendela. Begitu Aksa masuk, mereka saling bertukar senyum, sebuah senyum yang syarat dengan makna yang hanya mereka yang tahu. Malam itu mereka berbicara lebih lama dari sebelumnya, dengan Aksa yang tak henti-hentinya membuat Karina tertawa dan merasa lebih muda dari usianya. Namun, ketika malam semakin larut, realitas kembali menghantui mereka. Ketika Aksa menggenggam tangan Karina, ada jeda yang panjang di antara mereka. Karina merasa ada sesuatu yang tak terucapkan di udara, sebuah pengakuan bahwa apa yang mereka rasakan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saat itu, untuk pertama kalinya, Aksa dengan lembut mengungkapkan bahwa ia merasa ada lebih dari sekedar ketertarikan fisik di antara mereka. Ia merasakan sesuatu yang dalam, sesuatu yang ia tak bisa jelaskan dengan kata-kata. Karina terdiam, matanya berkaca-kaca, mengetahui bahwa perasaan yang sama telah lama bersarang di hatinya, namun takut untuk diakui. Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan Karina dan Aksa. Setelah pengakuan perasaan mereka, semuanya berubah. Hubungan yang sebelumnya hanya diselimuti percakapan ringan dan hangat, kini membawa beban yang lebih berat. Mereka tak lagi bisa berpura-pura bahwa apa yang mereka jalani hanyalah pertemanan biasa. Cinta mulai tumbuh di antara mereka, namun bersamaan dengan itu, ketakutan dan keraguan pun ikut menyeruak, terutama di hati Karina. Ia tahu dunia di luar sana tidak akan menerima ini dengan mudah. Kabar tentang hubungan mereka mulai menyebar, dimulai dari teman-teman dekat Karina. Awalnya, hanya desas-desus yang tak berbahaya, namun lambat laun gosip itu mulai membesar dan merambat ke lingkungan kerja Karina. Rekan-rekannya mulai berbisik-bisik di belakangnya, memandang dengan tatapan sinis setiap kali ia masuk ruang rapat. Karina bisa merasakan tekanan sosial itu menumpuk di pundaknya, dan ia mulai merasa terpojok. Meski ia telah terbiasa menghadapi dunia bisnis yang keras, ini adalah medan yang berbeda, medan yang menyerang langsung reputasi dan harga dirinya. Sementara itu, Aksa juga menghadapi tekanan dari dunianya. Teman-teman seusianya, yang semula menganggapnya sebagai sosok yang menyenangkan dan penuh semangat, kini mulai menghindarinya. Mereka menganggap hubungannya dengan Karina sebagai sesuatu yang tak wajar. Bahkan, beberapa di antara mereka secara terang-terangan mengejeknya, menyebutnya sebagai anak kecil yang tersesat di pelukan wanita tua. Aksa merasa terasing, seolah-olah cinta yang ia rasakan kini menjadi kutukan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tetap membuatnya bertahan, perasaan cintanya yang tulus kepada Karina. Setiap kali mereka bertemu, Karina dan Aksa saling mencurahkan isi hati mereka. Karina sering menangis di bahu Aksa, merasa terhimpit oleh beban dunia yang menilai hubungan mereka. "Apakah aku salah?" ditanya Karina suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen Karina, diterangi oleh lampu-lampu kota yang berkilauan. Aksa menggenggam tangannya erat, mencoba meyakinkan Karina bahwa cinta mereka nyata, dan bahwa ia tak peduli pada apa yang dikatakan orang lain. Namun, jauh di dalam hati, Aksa pun merasakan kegelisahan yang sama. Semakin hari, tekanan itu semakin tak tertahankan.
Karina mulai kehilangan konsentrasinya di tempat kerja. Ia merasa dunia korporat yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun mulai retak akibat gosip yang beredar. Atasan-atasannya mulai bertanya-tanya tentang profesionalismenya, mempertanyakan keputusan-keputusan yang ia buat. Karina merasa terjepit di antara dua dunia. Di satu sisi, ada cinta yang ia rasakan untuk Aksa, dan di sisi lain, ada kehidupan dan karir yang telah ia pertahankan dengan segenap tenaga. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, tidak tahu apakah harus terus melangkah maju atau mundur. Di sisi lain, Aksa yang masih muda tidak sepenuhnya memahami beratnya beban yang ditanggung Karina. Baginya, cinta adalah sesuatu yang murni, yang tak seharusnya dirusak oleh pendapat orang lain. Namun, ia juga mulai merasakan kekecewaan yang mendalam. Ia ingin melindungi Karina, tapi sebagai seorang remaja, ia merasa tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan dunia yang begitu besar dan keras. Pertengkaran kecil mulai muncul di antara mereka. Aksa, dengan sifat mudanya, terkadang merasa tidak sabar dan marah karena Karina terus-menerus dihantui oleh ketakutan akan pandangan orang lain. Pada suatu malam yang hujan deras, pertengkaran mereka mencapai puncaknya. Karina, dengan suara penuh keputusasaan, berteriak kepada Aksa, "Jika kamu tidak mengerti, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang seluruh hidupku yang bisa runtuh karena hubungan ini." Aksa, yang terluka oleh kata-kata itu, terdiam. Ia tahu bahwa Karina benar, tapi itu tidak mengurangi rasa sakit yang ia rasakan. Aksa keluar dari apartemen Karina malam itu, meninggalkannya dalam hening dan kesepian yang menusuk. Karina duduk sendiri di tengah apartemennya yang besar dan sunyi, merenungi segala keputusan yang telah ia buat. Meskipun hatinya dipenuhi cinta untuk Aksa, ia tahu bahwa dunia di luar sana tidak akan pernah mengizinkan mereka untuk bahagia dengan mudah. Pandangan-pandangan miring dari orang-orang di sekelilingnya telah menjadi tembok besar yang sulit ia tembus. Dalam tangisnya, Karina bertanya-tanya, apakah cinta mereka benar-benar bisa bertahan melawan dunia yang terus menghakimi? Setelah pertengkaran malam itu, Karina dan Aksa terpisah selama beberapa hari. Karina mengurung diri di apartemennya, mencoba mencari jawaban atas dilema yang kini menghancurkan hatinya. Sementara itu, Aksa, yang merasa dikhianati oleh kenyataan, berjalan tanpa arah di jalanan kota, bertanya-tanya apakah semua perjuangan mereka sia-sia. Meskipun ada keraguan yang mengoyak hati keduanya, rasa rindu perlahan-lahan kembali menyatukan mereka dalam keheningan masing-masing. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa cinta mereka, meskipun rumit, terlalu kuat untuk diabaikan. Suatu malam, Karina, yang diliputi perasaan bersalah dan rindu, akhirnya memberanikan diri menghubungi Aksa. Suaranya bergetar saat ia berbicara, mengakui bahwa ia takut, bukan hanya karena dunia luar, tetapi juga karena perasaan yang begitu mendalam yang telah tumbuh di antara mereka. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar rentan. "Aku tidak pernah menginginkan ini," bisiknya, tapi aku juga tak bisa menghentikannya. Aksa mendengarkan dengan tenang, dan tanpa banyak kata, ia menyadari bahwa Karina merasakan hal yang sama seperti dirinya, terjebak dalam cinta yang tak dapat mereka lepaskan. Mereka memutuskan untuk tetap bersama, tetapi kali ini dengan sebuah kesepakatan, hubungan mereka harus dirahasiakan. Dunia luar terlalu kejam, dan mereka belum siap untuk menghadapi serangan dari semua arah. Karina mulai mengatur pertemuan mereka dengan hati-hati. Mereka bertemu di tempat-tempat yang sepi, jauh dari tatapan orang-orang yang mengenalnya. Malam hari menjadi waktu mereka bersama, di kafe-kafe kecil yang tersembunyi, di taman-taman gelap yang jarang dikunjungi, atau hanya di apartemen Karina yang kini menjadi satu-satunya tempat di mana mereka bisa merasa bebas. Meskipun ini terasa seperti pelarian, ada kehangatan yang mereka rasakan di setiap pertemuan rahasia itu, seolah-olah dunia luar tak lagi penting. Namun, rahasia ini datang dengan harga yang berat. Karina semakin tertekan. Di tempat kerja, ia harus terus berpura-pura bahwa hidupnya normal. Teman-temannya mulai bertanya-tanya mengapa Karina terlihat lebih tertutup dari biasanya, sementara gosip tentang hubungannya dengan Aksa belum sepenuhnya mereda. Di saat yang sama, Karina merasa kesepian. Setiap kali mereka berpisah setelah pertemuan mereka yang singkat, ia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Kesepian yang dulu menjadi temannya, kini terasa seperti musuh yang selalu mengintai di belakang bayang-bayang. Aksa pun merasakan hal yang sama. Meskipun ia menyetujui untuk merahasiakan hubungan mereka, perasaan frustrasi dan keinginan untuk mengungkapkan cinta itu di depan umum semakin membebaninya. Ia ingin dunia tahu bahwa ia mencintai Karina, tetapi ia juga tak ingin melihat Karina terluka oleh celaan orang lain. Aksa mulai merasa bahwa mereka hidup dalam dua dunia yang berbeda, dunia rahasia mereka di mana cinta bersemi, dan dunia nyata di mana cinta mereka dianggap salah. Suatu malam,
Saat mereka bertemu di apartemen Karina, Aksa tiba-tiba berbicara dengan nada yang lebih serius. "Sampai kapan kita akan terus bersembunyi, Karina? Sampai kapan kita akan terus membohongi dunia dan diri kita sendiri?" ditanyanya dengan penuh tekanan. Karina terdiam, matanya menatap jauh ke arah jendela yang memperlihatkan gemerlap lampu kota. Ia tahu pertanyaan itu tak bisa dihindari. Namun, dalam hatinya, ia belum siap untuk mengorbankan segalanya demi cinta yang, meskipun indah, masih penuh ketidakpastian. Malam itu mereka berdua terdiam lama, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Cinta di balik rahasia ini semakin membebani mereka, tapi di saat yang sama, kehadiran satu sama lain adalah satu-satunya pelarian dari kehidupan yang penuh tekanan. Mereka sadar, cepat atau lambat, dunia luar akan menemukan mereka, dan ketika saat itu tiba, mereka harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Tapi untuk malam itu, mereka memilih untuk menikmati kebersamaan yang mereka miliki. Sebuah kebersamaan yang semakin terasa rapuh, seolah-olah setiap detik yang mereka habiskan bisa menjadi yang terakhir. Hari-hari semakin terasa berat bagi Karina dan Aksa. Meskipun cinta mereka semakin mendalam, kenyataan di luar hubungan rahasia ini semakin sulit diabaikan. Karina mulai merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil kini disorot, seolah-olah seluruh dunia menunggu saat ia tersandung dan terjatuh. Di tempat kerja, ia mulai merasakan tekanan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Rekan-rekan kerjanya, yang dulu bersikap ramah, kini mulai memberikan tatapan dingin, seolah ada tembok tak terlihat yang membatasi interaksi mereka. Ia merasa terasing di dunianya sendiri. Aksa pun menghadapi situasi yang tak kalah sulit. Teman-temannya mulai memperhatikan ketidakhadirannya dalam pertemuan-pertemuan sosial yang biasa mereka adakan. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa Aksa semakin sering menghilang tanpa penjelasan. Desas-desus tentang hubungannya dengan Karina kembali muncul, kali ini dengan lebih tajam. Beberapa teman dekatnya bahkan mulai mempertanyakan kewarasannya, menyebut hubungannya dengan wanita yang jauh lebih tua sebagai sesuatu yang gila, dan tidak wajar. Aksa, yang tadinya percaya diri, mulai merasa rapuh di hadapan penghakiman yang tak berkesudahan. Dalam satu malam yang penuh kebingungan, Aksa dan Karina bertemu di apartemen Karina, tempat yang dulu terasa aman kini menjadi saksi dari kebimbangan mereka. Karina duduk di sofa, wajahnya penuh kekhawatiran. Aksa berdiri di dekat jendela, menatap keluar seolah-olah mencari jawaban di antara gemerlap lampu kota. "Aku tak bisa lagi hidup seperti ini," ia ucap Karina pelan. "Setiap hari, aku merasa seperti sedang berlari dari sesuatu yang tak pernah bisa kuhindari." Aksa berbalik, matanya menatap Karina dengan intensitas yang tak biasa. "Apa maksudmu? Kau ingin kita mengakhirinya?" Suaranya bergetar, antara marah dan takut. Ia tak pernah membayangkan bahwa Karina akan menyerah. Bagi Aksa, meski dunia di luar sana menentang mereka, cinta yang ia rasakan masih menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Namun, ia juga tahu, semakin lama mereka bersembunyi, semakin berat beban yang harus mereka pikul. Karina menarik napas panjang, air mata mulai mengalir di pipinya. "Bukan itu yang aku inginkan," katanya dengan suara bergetar. "Tapi aku juga tak tahu bagaimana kita bisa bertahan. Setiap hari terasa seperti medan perang. Aku merasa lelah, Aksa. Dunia di luar sana semakin menekan kita, dan aku takut suatu saat, kita tak akan bisa menghadapi mereka lagi." Kata-kata itu, meskipun tidak secara langsung menyatakan perpisahan, membawa kesedihan yang dalam bagi Aksa. Ia sadar bahwa Karina berada di ambang keputusasaan. Dengan perlahan, Aksa mendekati Karina dan berlutut di hadapannya. Ia menggenggam tangan Karina, mencoba memberikan kekuatan yang ia sendiri tak yakin masih ada di dalam dirinya. "Aku mencintaimu, Karina. Apapun yang terjadi, aku ingin kita tetap bersama. Dunia mungkin tidak mengerti, tapi aku tak peduli. Kita harus menemukan cara untuk bertahan. Harus." Suaranya tegas, namun di dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang sama. Dunia di luar mungkin lebih besar dari yang mereka perkirakan. Malam itu, mereka berdua saling berpelukan dalam diam, seolah mencari kekuatan satu sama lain. Di dalam pelukan itu, ada cinta, tapi juga rasa takut yang terus membayangi. Mereka tahu, dinding kebenaran semakin mendekat, dan ketika saatnya tiba, mereka harus memutuskan apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi segala tantangan, atau jika mereka akhirnya harus menyerah pada tekanan dunia. Setelah malam penuh keraguan itu, Karina dan Aksa memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan mereka, meski dinding kebenaran semakin menghimpit. Namun, setiap langkah mereka terasa seperti berjalan di atas tali tipis di antara jurang yang dalam.
Hubungan yang dulu menyala dengan gairah kini dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucapkan. Karina berusaha keras untuk menjaga keseimbangan hidupnya, namun dunia luar semakin tak bisa dihindari. Suatu hari, sebuah surat anonim tiba di mejanya. Surat itu berisi ancaman halus tentang hubungannya dengan Aksa. Orang-orang mulai tahu, demikian isi surat itu. Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Karina gemetar saat membaca surat itu. Ia tahu gosip sudah beredar di kantornya, tetapi ancaman ini nyata. Ini bukan lagi sekadar rumor di belakang punggungnya, seseorang tahu lebih dari yang seharusnya. Malam itu, ia menghubungi Aksa dengan suara panik, memberitahu tentang surat tersebut. Aksa datang ke apartemen Karina dengan cepat, namun wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Mereka berdua tahu bahwa waktu mereka mungkin semakin singkat. Aksa mencoba menenangkan Karina, tetapi ia juga tahu, di balik kata-kata penghiburannya, ada ketakutan bahwa hubungan mereka kini berada di ujung jurang. Beberapa hari setelah surat itu, situasi di kantor Karina semakin memburuk. Rekan-rekannya mulai semakin terang-terangan memandang rendah padanya. Bahkan, dalam sebuah rapat penting, salah satu direktur dengan sinis mengisyaratkan bahwa, kewajaran jika Karina sebagai pemimpin kini dipertanyakan. Kata-kata itu menusuk Karina dalam, tetapi ia tetap berpura-pura kuat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa masa depannya di dunia profesional sedang terguncang. Sementara itu, di sisi lain, Aksa semakin merasakan tekanan dari keluarganya. Orang tua Aksa mulai curiga dengan perubahan sikap anak mereka yang tiba-tiba menjadi tertutup dan jarang berada di rumah. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Aksa secara tiba-tiba dipanggil pulang oleh orang tuanya. Di sana, ia dihadapkan pada konfrontasi langsung. Orang tuanya telah mendengar rumor yang beredar di sekitar lingkungan mereka. Mereka mempertanyakan hubungan Aksa dengan Karina, seorang wanita yang usianya lebih dari 2 kali lipat darinya. Wajah Aksa memucat, tak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia berharap bisa menyembunyikan hubungan itu dari keluarganya, tetapi kenyataan kini telah mengejarnya. Orang tua Aksa menekan, memintanya untuk mengakhiri hubungan yang mereka anggap tidak pantas dan memalukan. Dengan berat hati, Aksa menemui Karina malam itu, setelah konfrontasi dengan orang tuanya. Ia tahu, pembicaraan ini akan menjadi salah satu yang paling sulit dalam hidupnya. Karina, yang wajahnya sudah menunjukkan kelelahan emosional, menunggu dengan cemas saat Aksa tiba. Saat ia mendengar kisah Aksa tentang konfrontasi dengan keluarganya, Karina hanya bisa terdiam, merasa bahwa dinding yang selama ini mereka coba jaga sudah mulai runtuh. Aksa, dengan mata berkaca-kaca, akhirnya mengakui, mungkin mereka benar, Karina. Mungkin kita tidak bisa melawan semuanya. Aku ingin kita bertahan, tapi aku takut kehilangan keluargaku, kehilangan diriku sendiri. Kata-kata itu menghantam Karina dengan keras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa cinta mereka mungkin tak cukup kuat untuk melawan dunia di luar. Air mata mulai mengalir di wajahnya, tapi kali ini ia tidak mencoba menahannya. Aku juga takut, Aksa. Aku takut kehilangan dirimu, kehilangan hidup yang sudah aku bangun. Tapi mungkin, cinta ini terlalu berat untuk kita pikul, jawabnya dengan suara bergetar. Mereka saling menatap dalam hening, keduanya sadar bahwa keputusan besar harus segera dibuat. Malam itu, mereka duduk bersebelahan di sofa Karina, tetapi terasa seperti ada jurang lebar di antara mereka. Masa depan yang dulu tampak penuh gairah kini terasa suram. Mereka tahu, jika mereka terus melanjutkan hubungan ini, lebih banyak duka yang akan datang. Tapi jika mereka berpisah, keduanya akan kehilangan bagian dari diri mereka yang kini sudah saling terikat dalam cinta yang tak bisa diabaikan begitu saja. Di ujung jurang ini, pilihan harus dibuat, melangkah bersama ke dalam ketidakpastian, atau mundur dan menyerah pada kenyataan. Setelah malam yang penuh ketidakpastian, Aksa dan Karina terjebak dalam badai emosional yang kian memburuk. Mereka telah sampai pada titik di mana setiap pertemuan terasa seperti perpisahan yang tertunda. Meski keduanya enggan untuk mengakuinya, mereka tahu bahwa hubungan ini semakin sulit dipertahankan. Setiap tatapan, sentuhan, dan kata-kata terasa berat, seolah-olah masing-masing tahu bahwa setiap momen bersama bisa menjadi yang terakhir. Karina semakin tertekan oleh pekerjaannya. Surat ancaman yang diterimanya beberapa minggu lalu hanyalah permulaan. Beberapa klien mulai menarik diri dari kontrak kerjasama dengan perusahaan, dan meski alasan resmi yang diberikan adalah masalah bisnis, Karina tahu betul bahwa hal itu terkait dengan gosip yang semakin menyebar. Kabar tentang hubungannya dengan Aksa telah mencapai telinga para petinggi, dan sekarang, masa depannya sebagai eksekutif sukses berada di ujung tanduk. Suatu siang,
Ia dipanggil ke rapat khusus yang dihadiri oleh para direktur senior. Dengan bahasa yang halus namun tegas, mereka menyarankan Karina untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat demi menjaga reputasi perusahaan. Sementara itu, Aksa pun tidak terlepas dari tekanan. Orang tuanya menjadi semakin keras dalam menentang hubungannya dengan Karina. Mereka mengancam akan mengambil tindakan drastis jika Aksa terus melanjutkan hubungan yang mereka anggap tidak masuk akal. Aksa merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia cinta yang ia jalani dengan Karina dan dunia keluarganya yang telah membesarkan dan membentuk dirinya. Ia mulai merasakan tekanan yang tak tertahankan, dan perlahan-lahan, cinta yang dulu terasa begitu murni kini tercemar oleh rasa bersalah dan kebingungan. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Aksa kembali menemui Karina di apartemennya. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Aksa datang dengan keputusan yang berat di hatinya. Ia berdiri di depan pintu, ragu-ragu sebelum akhirnya mengetuk. Ketika Karina membukakan pintu, mereka saling menatap dalam kebisuan yang panjang. Tanpa banyak kata, Aksa masuk dan duduk di sofa, sementara Karina berdiri di depannya, menunggu apa yang akan dikatakan. "Aku tak tahu harus mulai dari mana," kata Aksa akhirnya, suaranya serak oleh emosi yang ia tahan selama berminggu-minggu. "Aku tak ingin ini terjadi, tapi aku tak bisa lagi menjalani hidup yang penuh kebohongan. Dunia ini, keluargaku, mereka menolak kita. Dan semakin lama aku bertahan, semakin aku kehilangan diriku sendiri." Air mata mulai mengalir di pipinya. Aksa, yang selalu berusaha terlihat kuat di hadapan Karina, akhirnya menunjukkan betapa rapuhnya ia di tengah semua tekanan ini. Karina, yang selama ini mencoba menjadi kekuatan bagi mereka berdua, merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Aksa. Ia tahu bahwa Aksa sedang mengatakan hal yang selama ini ia takutkan. Tapi ia juga tahu bahwa cinta tak bisa bertahan hanya dengan keinginan, bukan di bawah tekanan dunia yang terus menghakimi mereka. Dengan suara yang tenang namun penuh kepedihan, Karina menjawab, "Ya, aku mengerti, Aksa. Aku tahu ini terlalu berat untuk kita. Mungkin kita terlalu berharap bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi kenyataannya, cinta saja tidak cukup." Malam itu, mereka berdua berbicara panjang lebar tentang perjalanan yang telah mereka tempuh. Tentang perasaan yang tulus dan murni yang mereka miliki, namun juga tentang kenyataan pahit yang tak bisa diabaikan. Mereka menyadari bahwa semakin lama mereka bertahan, semakin besar kerugian yang mereka alami. Karina akan kehilangan karirnya, dan Aksa akan kehilangan keluarganya. Mereka harus memilih, cinta yang penuh penderitaan, atau perpisahan yang menyakitkan namun mungkin memberikan kedamaian. Akhirnya, dengan hati yang berat, mereka sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka. Perpisahan ini bukan karena mereka berhenti mencintai, tetapi karena dunia di sekitar mereka terlalu keras untuk bisa dihadapi bersama. Mereka berpelukan erat untuk terakhir kalinya, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Di dalam pelukan itu, mereka merasakan cinta yang masih ada, tapi juga kehampaan yang datang dengan keputusan yang mereka ambil. Mereka tahu bahwa di balik perpisahan ini, akan ada luka yang dalam, tapi juga ada harapan akan kedamaian yang selama ini mereka rindukan. Perpisahan itu menyisakan kehampaan yang tak terkatakan. Karina, yang selalu tampak kuat, kini merasakan kekosongan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidupnya seakan kehilangan arah. Setiap sudut apartemennya terasa dingin dan sunyi, mengingatkan pada semua kenangan yang pernah ia bangun bersama Aksa. Foto-foto yang tadinya menyimpan kebahagiaan tersembunyi mereka kini menjadi saksi bisu dari sebuah cinta yang runtuh di hadapan kenyataan. Setiap hari Karina mencoba melanjutkan hidupnya, tetapi setiap langkah terasa berat. Pekerjaannya mulai kembali stabil, tetapi tidak ada lagi semangat yang ia rasakan. Aksa pun tidak lebih baik. Meskipun ia kembali ke kehidupan lamanya, dunia yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi tempat asing. Ia sering merasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang bersama Karina. Keluarganya, meski akhirnya puas karena Aksa berpisah dari Karina, tetap merasakan perubahan dalam diri anak mereka. Aksa menjadi lebih pendiam, jarang tersenyum, dan sering menghabiskan waktu menyendiri. Bahkan di tengah keramaian teman-temannya, ia merasa seperti orang asing yang tak bisa lagi menemukan tempatnya. Ada luka yang terus menganga, dan setiap hari terasa seperti perjuangan untuk bertahan. Suatu malam, saat Karina sedang duduk di depan jendela apartemennya, menatap lampu kota yang redup, pikirannya kembali ke Aksa. Ia bertanya-tanya, bagaimana keadaan Aksa sekarang? Apakah Aksa baik-baik saja, ataukah ia juga merasakan kehancuran yang sama? Keinginannya untuk menghubungi Aksa begitu besar, tetapi Karina tahu, jika ia melakukannya, itu hanya akan membuka luka lama.
Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa perpisahan ini adalah demi kebaikan mereka berdua, tetapi hatinya terus meneriakkan nama Aksa, memohon agar mereka bisa kembali seperti dulu. Aksa pun merasakan hal yang sama. Setiap malam, ia berdiri di balkon kamarnya, menatap ke langit malam, berharap Karina juga merasakan hal yang sama. Namun, meskipun rindu itu begitu besar, Aksa menahan diri. Ia tahu bahwa jika mereka kembali bersama, mereka akan jatuh ke dalam jurang yang sama. Dunia di luar mereka belum berubah, masih sama penuh penghakiman, masih sama kejamnya. Cinta mereka mungkin cukup kuat untuk menyatukan mereka, tetapi tidak cukup kuat untuk melindungi mereka dari tekanan yang menghancurkan. Beberapa minggu berlalu, dan luka perpisahan itu semakin dalam. Karina mulai merasa bahwa hidupnya seperti berjalan tanpa tujuan. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di sebuah kafe tempat biasa mereka bertemu dulu, ia tanpa sengaja mendengar percakapan dua orang tentang dirinya. "Kau dengar tentang Karina dan remaja itu?" Kurasa dia akhirnya menyerah. Mana mungkin hubungan seperti itu bisa bertahan? Karina merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu membangkitkan kembali rasa sakit yang selama ini ia coba redam. Ia sadar bahwa meskipun ia berpisah dari Aksa, dunia tetap akan mengingatnya dengan stigma yang sama. Tak tahan dengan kesedihan yang semakin menghantui, Karina memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Semua hal yang pernah ia bangun di tempat itu kini terasa tidak berarti lagi. Ia butuh jarak, ruang, dan waktu untuk menyembuhkan dirinya. Teman-temannya terkejut dengan keputusan tersebut, tetapi Karina sudah bulat. Ia tahu, satu-satunya cara untuk memulai hidup baru adalah dengan meninggalkan semua yang mengingatkannya pada masa lalu. Aksa, yang mendengar kabar bahwa Karina telah berhenti dari pekerjaannya, merasakan gelombang emosi yang kuat. Ia sadar bahwa keputusan Karina adalah langkah untuk melarikan diri dari semua rasa sakit, tapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa mungkin itu adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk benar-benar berpisah dan melanjutkan hidup masing-masing. Malam itu, Aksa menangis untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka. Ia menangis bukan hanya karena cinta yang hilang, tetapi juga karena ia tahu, cinta itu telah meninggalkan luka yang akan terus ada di dalam hatinya, entah sampai kapan.